Jamaah sholat zuhur yang saya hormati, dengan tidak jemu-jemunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak sebanding dengan pengabdian dan ibadah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita panjatkan selawat dan kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Bainul Islam ilal khamsin. Pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, 2 kalimat, 2 statement yang mengandung pengakuan kalau bahasa kitanya, penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata-kata isyhad itu, saksikanlah bahwa saya, seperti itu maksudnya. Jadi bukan sebatasnya percaya kepada Allah, bukan itu. Bukan sebatas itu. Tapi kita menyampaikan kepada Allah dan kepada semua manusia, saksikanlah bahwa menurut aku, menurut keyakinan aku, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, bagaimana manusia bisa meyakini kesaksian kita itu? Bagaimana Allah bisa percaya kepada apa yang kita ucapkan? Itu dapat terlihat dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Pada saat kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kita tidak lagi percaya kepada dukun, tahyul, tidak lagi. Pada hari baik hari buruk, tidak lagi. Betul-betul di hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi. Bayangkan kalau Bapak Ibu ngomong sama orang banyak nih, aku bersaksi ya bahwa Muhammad itu utusan Allah loh. Tapi untuk sampai orang percaya kepada omongan kita tadi, perlu ada bukti. Apa buktinya? Kita melakoni, mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Nabi itu membawa berita, namanya hadis. Hadis itu artinya berita. Tidak semua hadis menjadi amalan. Yang jadi amalan itu ada 3. Satu, yang Nabi perintahkan. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat, kamu dapati aku sholat. Jadi kita harus niru cara Nabi, gerakannya, bacaannya, tumakninanya, husuknya, tutup auratnya, syaratnya, rukunnya, begitu. Kedua adalah yang Nabi lakoni tapi nggak suruh. Apakah ada? Ada. Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau itu kalau Senin dan Kamis puasa?" Nabi nggak nyuruh kita nih. Nggak ada hadisnya berpuasalah pada Senin Kamis, nggak ada. Cuma Nabi lakoni. Karena Nabi lakoni, kita ikut. Nah, yang sayangnya itu yang diikuti, yang Nabi lakoni hanya kawin poligami. Oh, itu semua mau itu, iya kan? Mau mampu nggak mampu, pokoknya mau itu. Cuman ada yang berani, ada yang enggak. Nah, yang ketiga, yang Nabi tidak ngomong, tidak melakoni, tapi Nabi nggak melarang. Yang pertama namanya kauliyah, ucapan Nabi. Kedua, hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga, hadis takririyah. Suatu saat Nabi itu manggil Bilal. "Wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan?" "Kenapa?" kata Bilal. "Karena ku dengar telapak kakimu di belakangku di sorga." Kata Bilal, enggak ada yang istimewa, cuman aku ini biasanya kalau selesai wudhu sholat sunat, namanya sholat sunat wudhu atau sholat sunat tuhur namanya. Nabi enggak lakukan itu. Nah, suatu saat Nabi memimpin sholat subuh berjamaah nih.
Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berbalik. Siapa di antara kamu tadi, kata Nabi, waktu saya ucapkan sami Allahu liman hamidah, ada yang bilang begini, Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Siapa yang ngomong itu? Pada takut-takut sahabat nih, ada yang angkat tangan. Saya Rasul. Masya Allah, kata Rasul, 12 malaikat berlomba mencatat bacaanmu tadi. Nabi nggak lakonin. Namanya hadis takririah. Tapi ada hadis berita dari Nabi, tapi tidak jadi sunnah. Contohnya apa? Nabi itu pernah pada saat mimpin sholat Idul Fitri, Nabi balik sorbannya. Nah ini urusan dunia, tidak jadi amalan sunnah, tidak. Ya. Nah jadi tanda-tanda betul-betul kita bersyahadat tadi itu. Nah ini sumpah ini, saksikanlah ya, seperti orang di sidang. Kata hakim, saudara saksi bersumpah, aku bersaksi. Begitu. Jadi ngomong sama hakim, sama orang banyak ini, Pak Hakim, aku melihat si terdakwa ini waktu itu lewat bawa golok. Kemudian ditikamkannya kemana? Ke bagian punggung korban, gitu loh. Semua orang melihat tuh. Nah kata kita asyhadu an la ilaha illallah tadi mestinya dilihat semua orang banyak. Sama istri kita, anak kita, betul kita sholat. Kita tidak percaya pada batu cincin, pada dukun, pada tahyul, pada hurafat, nggak lagi kita. Jadi nggak cuma di sini, kelihatan di perbuatan. Rukun yang kedua adalah sholat. Karena dia ini rukun, prinsip satu, nggak ada timpang dia. Sholat, puasa, zakat, kemudian haji, manastatu ilaihi sabila. Kecuali haji itu bagi yang mampu, yang lain harus lakoni. Nah di sholat itu kata Nabi tadi, solu kama ru'aitumuni usolli. Lihatlah kamu sebagaimana kamu dapat aku sholat. Kalau kita pikir, Pak, Sabtu itu kan libur, waktu senggang, gimana kalau bikin 4 rakaat? Logika mengatakan bagus, banyak bacaan, banyak sujud, banyak tasbih, banyak i'tidal, banyak ruku. Tapi karena tidak seperti yang Nabi lakoni, tertolak. Nah kita kalau sholat itu syaratnya, nanti lihat di surat ke-7 ayat 31, yang punya HP di HP-nya ada Al-Quran, lihat surat ke-7 ayat 31. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, kita anak Adam semua nih, huzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus-bagus setiap hendak sholat. Jadi biasakan kalau di rumah sholat jangan pakai kaos oblong. Subuh-subuh pakai baju seadanya, gantilah yang bagus. Nah pada sholat ada 3. Ada namanya di tasdik bil qalbi, dinyatakan di hati, niatnya itu betul-betul karena Allah. Kemudian ikrar bil lisan, diucapkan lisan Allahu Akbar. A'malu bil arkan, ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Nah kata Nabi, jadikanlah solatmu itu seakan-akan solat terakhir supaya kita khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kita lupa, enggak. Konsentrasi kita lagi nyembah Allah nih, karena nyembah Allah, kata Rasul begini, anta abudallah ka'annakan tarahu fa ilam takun tarahu fa ilahum yarqa. Sembahlah Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu belum mampu lihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Artinya apa? Bacaannya harus benar, gerakannya harus benar, rakaat jangan dikurangi, jangan cepat-cepat. Suatu saat Nabi itu lagi di masjidnya, ada anak muda sholat. Selesai sholat Nabi bilang, ta'al sini, ulangi sholatmu. Ulangin lagi sampai 3 kali. Kata dia, apa salah saya Rasul? Sholatmu itu seperti burung makan jagung, cepat. Tidak begitu. Nah karena sholat ini hubungan kita dengan Allah, maka sholat itu harus sempurna, tidak boleh nahan hadas, tidak boleh nahan pipis, nahan kentut, dan buang air besar, nggak boleh.
Nggak boleh sholat itu, saya mau sholat nih, nanti Pak Johari mau datang, udah janji nih, saya sholat, nanti kalau dia datang ketuk pintu saya batalin. Nggak boleh, harus putuskan, tunggu dulu atau sholat dulu. Ya, ini kuncinya. Kemudian nggak boleh sholat di hadapan makanan atau minuman, nggak boleh, geser. Kalau nggak, makan dulu. Begitu hadisnya. Jadi artinya nggak boleh nyambi, harus sungguh-sungguh. Apalagi ini ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata-kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Suatu saat Ibunda Aisyah itu terbangun dari tidurnya. Kenapa? Mendengar isakan tangis. Lihatnya Nabi lagi sholat. Air mata Nabi tetes ke janggutnya basah. Apa kata Aisyah? Lihat kaki Nabi bengkak. Aisyah tanya, ya Rasul, bukankah kau sudah dijamin pasti masuk surga? Kenapa sih bersusah payah seperti ini? Nah, kata Rasul, aku apa tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur. Jadi usahakan sholat bukan semata-mata karena ingin surga, tapi wujud terima kasih kita karena Allah sudah telah beri kita banyak nikmat. Kalau itu kita lakoni, maka kriteria kita masuk orang yang di atas rata-rata. Karena ada 3 jenis manusia. Ada yang beribadah karena takut masuk neraka kalau nggak ibadah. Ini mental kuli, mental budak. Budak itu kalau nggak bekerja dicambuk. Kuli itu kalau nggak kerja nggak dibayar. Maka harap seperti itu. Kedua, orang yang dia itu sholat karena ingin mengharap surga. Ini pedagang. Yang ketiga itu orang sholat karena dia cinta. Nah, contohnya apa? Kita memberi makan, memberi nafkah pada anak kita, pada istri kita, pada bapak ibu, bukan karena pamrih kan. Pada bapak ibu bukan karena kita dapat warisan, bukan, tapi karena sayang. Nah, usahakan sholat yang kita lakukan itu karena memang kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.